Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Berjumpa kembali dengan saya Lita dan juga rekan saya Ayu. Kami tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Dan seperti biasa ya Mbak Ayu ya, kita akan menemani kawan pajak semuanya dalam bincang-bincang mengenai informasi perpajakan terbaru ya Mbak ya, di episode pada hari ini Selasa 17 Desember 2024. Nah Mbak Ayu nih, tidak terasa ya kita sudah sampai penghujung Desember 2024, dan biasanya di bulan-bulan Desember 2024 biasanya kawan pajak entah bersiap untuk liburan atau justru malah penuh dengan pekerjaan, begitu ya Mbak Ayu ya? Betul sekali Mbak Lita. Jadi memang di tahun 2024 ini kita untuk kawan pajak siap-siap liburan. Untuk kita, wow, pekerjaan setengah curcol ya Mbak ya. Baik. Iya, dan tidak lupa juga biasanya nih di media sosial kawan pajak semuanya biasanya ini penuh Mbak dengan kilas balik kejadian 2024 atau bikin resolusi baru nih di 2025 apa. Untuk 2025 ya. Betul, dan iya. Apa namanya, kilas balik tadi untuk introspeksi. Betul sekali Mbak Ayu. Kan? Nah, kita juga tidak ketinggalan nih kawan pajak, tapi kita tidak akan kilas balik apa yang terjadi di 2024. Justru kita akan membicarakan apa nih yang baru di 2025 Mbak Ayu. Terkait dengan perpajakan tentunya. Tentu ya. saja. Iya, baik kawan pajak, kalau kawan pajak mengikuti mungkin di media sosial isu hangat yang sedang panas, bukan lagi hangat ya, panas Mbak untuk saat ini adalah mengenai Kortek, sistem Kortek yang nanti akan berlaku di 2025. Kita masih menunggu ya rilis resminya dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, terkait Kortek tadi, kita juga punya kewajiban nih kawan pajak untuk menyampaikan disclaimer-nya terlebih dahulu bahwa atas informasi yang kita sampaikan pada hari ini tentu saja dapat berubah mengikuti perkembangan ketentuan ataupun perkembangan sistem apabila mungkin memang ada penyempurnaan ya Mbak Ayu ya. Nah, mungkin kawan pajak yang sudah rutin mengikuti juga episode mengenai Kortek ini, yang lalu-lalu kita sudah menyampaikan beberapa ya, entah itu gambaran umum Kortek, kemudian tata cara registrasinya, atau bahkan juga pembayaran melalui sistem Kortek. Nah, untuk episode kali ini kita akan berbagi ya Mbak ya, informasi mengenai proses bisnis pelaporan SPT, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa. Nah, kenapa ini penting kita sampaikan? Karena memang dalam proses bisnis pengelolaan SPT ini meliputi dari mulai penyampaian SPT oleh wajib pajak, kemudian penyampaiannya ke KPP, dan juga di tahap paling akhir adalah pengelolaannya sendiri oleh KPP, begitu ya Mbak Ayu ya? Ya, betul sekali Mbak Lita. Jadi memang ada beberapa perubahan terkait dengan sistem Kortek atas pelaporan SPT. Ya, ada rancang ulangnya betul, ya Mbak ya. Nah, di sini nanti proses bisnis pengelolaan SPT-nya ini kenapa dilakukan rancang ulang gitu kan, alasannya, dan kenapa sistem Kortek itu dibuat. Nah, pertama tadi yang sudah disampaikan Mbak Lita bahwa sistem Kortek itu dibuat untuk memberikan kemudahan baik kepada wajib pajak sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, juga bagi kami sebagai petugas pajak dari bagian dari DJP seperti itu. Nah, proses bisnis pengelolaan SPT juga memiliki prinsip yang menjadi panduan dalam melakukan rancang ulang ini. Yang pertama nih Mbak Lita, yaitu berpusat pada pengalaman penggunanya, yaitu penggunanya baik wajib pajak maupun dari pihak DJP sendiri. Pihak internal ya. Betul sekali. Nah, rancang ulangnya adalah terkait formulir, termasuk dengan standarisasinya, lampiran terstrukturnya, dan unifikasi atau penggabungannya. Seperti itu. Terus nanti ada juga yang kedua, proses digital dan terautomasinya, yaitu melalui penyediaan saluran pelaporan online. Jadi nanti semuanya akan dilakukan secara online. Memang masih ada beberapa nih
tapi itu bagian kecil sekali ya Mbak Lita yang bisa menggunakan kertas. Oke. Tapi nanti semuanya akan dilakukan secara online. Diupayakan online semua ya Mbak Betul. ya. Nah, terus juga ada perluasan validasi. Terus ada juga prepopulated data yang berdasarkan sumber data utama gitu. Jadi sehingga data yang yang diperoleh itu dapat diyakini kebenarannya. Nah, terus yang ketiga, rancang ulangnya ini adalah terkait dengan jelas nih penyederhanaan proses prosesnya, gitu. Jadi mulai dari persiapannya hingga pengelolaan SPT-nya itu menggunakan satu saluran terintegrasi. Ya, jadi memang lebih sederhana ya Mbak. Ya. Oke, sebentar. Oke. Baik kawan pajak, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai proses bisnis pengelolaan SPT ini melalui sistem Kortek, jangan lupa bagi kawan pajak yang bergabung dan juga mungkin komen ataupun bertanya, kita ada giveaway nanti yang akan kita bagikan kepada kawan pajak semuanya. Jadi silakan kawan pajak dapat juga menyampaikan linknya ini ke teman-teman yang lain agar dapat bergabung ya, atau nanti juga bisa bertanya ataupun menyampaikan mungkin sudah ada kendala yang dihadapi terkait dengan coba-coba sistem Kortek tadi ya Mbak ya. Oke, tadi Mbak Ayu sudah menyampaikan mengenai kenapa rancang ulang bisnis pengelolaan SPT ini menjadi penting ya Mbak ya, karena tadi ada mulai dari terintegrasi, kemudian terautomasi, kemudian prepopulated juga lebih luas lagi ya, tidak hanya faktur ya kalau saat ini, mungkin nanti lebih luas lagi ke bukti potong atau yang lain. Nah, kawan pajak tadi sudah disampaikan Mbak Ayu bahwa sistem Kortek itu juga menyederhanakan proses pengelolaan SPT-nya ya tadi. Betul sekali Mbak Lita. Itu kenapa? Karena memang dari masukan mungkin atau dari kendala-kendala yang saat ini terjadi, yang existing saat ini, contohnya misalnya nih Mbak Ayu, formulir SPT itu saat ini kan ada beberapa jenis ya. Banyak ya. Iya, terutama untuk SPT tahunan orang pribadi ya. Itu mulai dari 1770 untuk usahawan atau mungkin 1770S untuk pegawai atau bahkan ada SS yang lebih sederhana. Nah, kadang-kadang kawan pajak bingung nih harus pakai yang mana untuk lapor SPT-nya begitu ya Mbak. Dari awal ya. Betul. Dari awal kita jadi harus udah bingung duluan. Nah, ini juga nanti akan lebih disederhanakan. Dan juga tentang penyampaian SPT masa nih Mbak, tidak ketinggalan juga kalau selama ini mungkin kawan pajak menggunakan beberapa sarana atau beberapa web ya untuk melakukan pelaporan SPT, baik itu SPT masa PPH maupun SPT masa PPN. Nah, nanti kedepannya juga mungkin lebih disederhanakan ya. Tadi hanya ada satu sistem Kortek tadi. Kemudian kalau sebelumnya untuk penomoran faktur misalnya dokumen lain ataupun penomoran bupot sebelumnya dilakukan manual, nah kedepannya juga sudah otomatis semua ya Mbak ya. Sistem semua ya Mbak Lita. Sekali. Jadi nanti memang seperti yang tadi Mbak Lita bilang, salah satunya terkait dengan SPT tahunan orang pribadi. Gitu kan ya. Dari yang tadinya bermacam-macam, beragam, terus kita udah bingung nih, kita itu termasuk pakai yang mana gitu kan. Nanti dengan sistem Kortek itu kawan pajak tidak perlu bingung lagi, tinggal masuk ke dalam menu SPT aja, lalu pilih SPT tahunan orang pribadi. Nah, nanti modelnya adalah dengan skema pertanyaan, gitu. Jadi nanti hanya ada satu jenis SPT tahunan orang pribadi, langsung masuk, nanti dibantu oleh sistem dengan skema pertanyaan. Nah, itu juga nanti ada dibantu juga dengan sistem prepopulated atau dengan e-bupot, gitu ya. Jadi nanti misalnya gini Mbak Lita, pada saat kita masuk ke dalam SPT tahunan, lalu ada pertanyaan nih, apakah Anda bekerja sebagai pegawai, gitu kan? Nanti ada jawabannya kan iya atau tidak. Nah, pada saat kawan pajak menjawab ya, gitu, maka nanti data-data atas bukti potong itu muncul tuh secara otomatis,
gitu. Baik dari prepolitid atau dari ebupot ataupun dari unifikasi gitu. Jadi nanti secara real time bukti potong yang memang menjadi hak dari pegawai atau wajib pajak itu sendiri nanti akan muncul di dalam sistem Korteknya. Nah, tapi jika misalnya kawan pajak menjawabnya tidak. Gitu kan, padahal tuh sebenarnya kawan pajak punya gitu nih punya bukti potong gitu kan. Nah, nanti akan ada pertanyaan lagi, apakah Anda yakin gitu? Karena apa? Memang di kami itu sistemnya kan sudah terintegrasi tadi Mbak Lita, otomatis saat kawan pajak tidak menjawab yang kurang benar, maka sistem akan mengingatkan kembali. Ada notifikasinya Mbak ya. Ini loh ada bukti potong kamu gitu kan. Nah, jadi gitu. Karena apa? Sistem perpajakan itu kita itu kan sifatnya self assessment. Tapi tetap ada penjagaan dari DJP. Seperti itu, Mbak Lita. Iya, cukup ada gambaran ya Mbak ya, lebih sederhana karena nanti menggunakan skema pertanyaan begitu ya Mbak ya. Nanti yang akan menentukan jenis SPT yang mungkin digunakan oleh kawan pajak ya atau wajib pajak. Nah, tidak berbeda juga dengan SPT tahunan PPh Badan nih Mbak Ayu. Sama seperti SPT tahunan orang pribadi tadi, juga akan diberikan dalam bentuk skema pertanyaan untuk menentukan kawan pajak harus mengisi lampiran apa saja nih Mbak Ayu. Jadi tergantung betul tergantung dari jawaban kawan pajak atas skema pertanyaan tadi. Ya, jadi tidak perlu bingung lagi harus memilih lampiran yang mana karena nanti sudah langsung disediakan sesuai jawaban kawan pajak semuanya ya Mbak Ayu ya. Tapi yang jelas jawabannya itu memang disesuaikan dengan kondisi wajib pajak itu sendiri ya. Iya. Dan untuk lampiran SPT tahunan seperti halnya laporan keuangan ini kan wajib dilampirkan ya Mbak Yu ya. Masih tetap wajib wajib dilampirkan, minimal itu ada laporan rugi laba dan juga neraca. Ini masih dalam bentuk PDF dan harus diupload nih Mbak Ayu. Sedangkan untuk lampiran lainnya yang dulu berbentuk CSV nih, nah nanti kedepannya melalui sistem Kortek formatnya berubah nih Mbak Ayu, pakai format XML. Tapi kawan pajak tidak usah khawatir karena nanti DJP juga sudah menyediakan template dari format XML itu maupun juga konverternya yang berbentuk Excel agar kawan pajak lebih mudah untuk menggunakan format XML ini Mbak. Terutama bagi kawan pajak yang mungkin datanya ribuan mungkin begitu ya Mbak. Banyak ya. Nah biasanya mungkin yang menggunakan pihak ketiga ataupun PJAP ini juga masih difasilitasi oleh DJP begitu Mbak Ayu. Jadi tidak usah khawatir dengan sistem baru Kortek nanti. Nah, untuk informasi kawan pajak bahwa SPT tahunan PPHOP maupun badan untuk tahun pajak 2024 masih menggunakan format lama nih Mbak. Masih menggunakan sarana yang lama. Jadi bisa menggunakan DJP online maupun sarana lain yang memang selama ini digunakan begitu Mbak Ayu. Nanti untuk SPT tahunan akan berlaku di tahun pajak 2025 di tahun depannya lagi. Sedangkan untuk SPT masa sampai dengan saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa untuk masa pajak Januari nih Mbak 2025 sudah dimulai menggunakan sistem yang baru. Wah ini penting banget ya apa yang disampaikan tadi Mbak Lita bahwa untuk SPT tahunan itu kita untuk kan 2024 ya. Betul. Masa pajak 2024 dilaporkannya tetap dengan format lama. Nah, untuk yang SPT masa pakai yang sistem Kortek. Gitu kan Mbak Lita ya. Jadi mungkin ini nih kawan pajak perlu banget nih untuk harus tahu nih sistem Korteknya. Sehingga nanti per Januari sudah bisa langsung lancar menggunakan ya. Betul sekali. Nah, tadi udah kita bicarakan SPT tahunan ya. Nah, SPT yang lain yaitu SPT masa. Gitu. Kita mungkin bicara terkait dengan pajak penghasilan dulu ya. Jadi satu-satu nih kita runut. Boleh Mbak Ayu. Nih kita masuk ke SPT masa PPh pasal 21. Ya. Jadi tadi kan
terkait dengan SPT tahunan OP itu pasti ada pasal 21-nya Betul. yang dimulai dari Januari gitu kan ya. Nah, nanti untuk pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik itu bukti potong bulanan maupun bukti potong 1721A1 bagi karyawan swasta atau A2 bagi ASN. Nah, seluruhnya ini akan menggunakan sistem Kortek pada menu e-Bupot gitu. Jadi nanti di dalam sistem Kortek itu ada menu e-Bupot gitu Mbak Lita. Nah, di situ untuk pembuatan bukti potong. Nah, untuk pemotongan bulanan pegawai tetap akan terintegrasi dengan bukti pemotongan 1721A1-nya atau A2-nya. Begitu juga dengan PPh masa pajak Desember atau masa terakhir atau masa pajak terakhir dari kawan pajak nanti akan terintegrasi dengan bukti pemotongan 1721A1 atau A2-nya. Gitu. Oke. Misalnya nih, untuk pembuatan bukti pemotongan 1721A1 atau A2 karena mungkin pegawainya berhenti atau mungkin bisa juga pindah perusahaan atau mutasi ya. Tahu juga meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Nah, itu kan dibuatkan namanya rekap ya, rekap penghasilan. Betul. Atau 1721A1 atau A2. Nah, ini dibuatnya pada masa pajak terjadinya kondisi tersebut. Langsung gitu, ya. Jadi nggak lagi ke Desember. Betul. Kalau sebelumnya kan kita nanti buatnya Desember aja, sekalian dihitung gitu kan ya. Nah, kalau ini enggak, pada kondisi tersebut langsung dibuatkan 1721A1 atau A2-nya. Nah, sehingga apa? Sehingga data pada bukti pemotongan 1721A1 atau A2-nya ini akan menjadi real time. Nah, gitu Mbak Lita. Jadi nanti saat telah dibuatkan tadi, maka akan dipropagate ke lampiran SPT. Dan induk SPT tahunan dari wajib pajak orang pribadi tadi yang dibuatkan oleh bukti potongnya ya. Pemberi kerjanya ya. Betul sekali. Jadi nanti wajib pajak bisa langsung menggunakan nih Mbak Lita. Dapat juga mengunduh secara mandiri ya Mbak ya. Jadi tidak lagi menunggu diberi dari pemberi kerja begitu ya Mbak ya. Karena apa? Karena banyak sekali alasan ya. Kenapa kok belum lapor SPT tahunannya? Karena belum diberikan bukti potongnya. Memang apa ya? Kadang karyawan menerima penghasilan, tapi secara pajaknya berapa itu memang kadang kita kurang paham ya. Nah, dengan bukti potong ini kan kita jadi benar-benar real ya apa yang kita sampaikan di SPT tahunan. Nah, besok dengan sistem Kortek ini jelas akan lebih mudah nih karena bukti potong langsung diterima. Sudah tersedia ya. Betul sekali. Iya, betul sekali Mbak Ayu. Nah, tidak lupa juga kawan pajak, kita sering ya mengingatkan kepada kawan pajak semuanya untuk melakukan validasi NIK sebagai NPWP ya. Wah, itu penting sekali itu Mbak betul. Lita. Nah, kenapa itu penting? Karena mungkin ini contohnya tadi ya Mbak ya. Misalnya suami istri yang istrinya NPWP-nya jadi satu sama suami nih Mbak. Iya. Nah, nanti ketika akan dibuatkan bukti potong karena si istri ini bekerja pada satu pemberi kerja misalnya, ini nanti bukti potongnya akan menggunakan NIK istrinya ini Mbak. Iya, jadi sendiri-sendiri ya? Iya, kalau suami bisa menggunakan NPWP-nya yang 16 digit, NIK juga kalau yang 16 digit kan. Nah, untuk istri juga menggunakan NPWP 16 digit, menggunakan NIK-nya sendiri, bukan NIK-nya suami. Iya, jadi nanti seperti sudah disampaikan oleh Mbak Ayu bahwa sistem Kortek nanti itu kan menganut ini ya, sudah terintegrasi begitu ya Mbak Ayu ya. Nah, demikian juga dengan data tadi. Apabila sudah divalidasi NIK sama dengan NPWP tadi yang 16 digit, maka bukti potong istri yang menggunakan NIK istri juga nanti akan terintegrasi dengan SPT tahunan suami. Begitu Mbak Ayu. Nah, selain itu tidak lupa juga bagi kawan pajak, ini catatannya tadi untuk yang istri tidak memilih untuk pisah harta atau artinya ada perjanjian pisah harta jadi pakai NPWP sendiri ataupun memilih menjalankan kewajiban perpajakannya tersendiri ya Mbak ya. Oh gitu ya. ya. Nah, nanti kawan pajak
jangan lupa ketika sistem Cortex sudah mulai resmi dirilis, diberlakukan, jangan lupa untuk menambahkan NIK istri ini ke dalam menu Family Tax Unit, Mbak. Iya, ini hal baru juga ya. Menu ini sepertinya sebelumnya udah kita sampaikan ya pada kelas pajak gitu yang kita ini ya, atau pada episode-episode sebelumnya. Betul ya. sekali. Iya, nah jangan lupa untuk menambahkan anggota keluarga yang memang kewajiban perpajakannya jadi satu dengan si kepala keluarga untuk ditambahkan ke dalam Family Tax Unit. Karena nanti sistem Cortex akan membaca dari Family Tax Unit ini penghasilan misalnya yang didapat oleh istri dari satu pemberi kerja maupun misalnya anak yang belum dewasa nih Mbak. Ya, nah nanti akan terintegrasi ke dalam SPT tahunan si kepala keluarga atau suami dalam hal ini, begitu ya Mbak Ayu ya. Betul sekali. Ya. Nah, terkait dengan NIK sebagai NPWP yang tadi sudah kita sampaikan kepada kawan pajak semua, NIK sebagai NPWP ini juga meniadakan nih Mbak isu tarif PPh 21 20% lebih tinggi. Iya, kalau yang sebelumnya kan bagi kawan pajak yang tidak memiliki NPWP itu dapat dibuatkan bukti potong PPh pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi. Namun dengan ketentuan pemberlakuan NIK sebagai NPWP 16 digit ini, maka isu tersebut menjadi tidak lagi dipakai, tidak lagi digunakan, Mbak. Jadi untuk pembuatan bukti potong PPh pasal 21 harus menggunakan NIK bagi WP dalam negeri gitu ya. Oke. Iya. Jadi NIK-nya tadi sudah tervalidasi. Iya, harus tervalidasi dengan Dukcapil. Ya, ini mungkin bagi kawan pajak yang kemarin-kemarin bertanya nih gini, ini gimana nih tarifnya harusnya lebih tinggi. Nah, ya salah satu solusinya ya memang NIK-nya menjadi NPWP. Iya. Gitu kan Mbak Lita? Betul. Oke. Nah, tadi itu untuk PPh pasal 21 terkait dengan bukti potongnya, maka harus menggunakan atau melakukan pemadanan NIK ke sebagai NPWP-nya, juga pembaruan atau update data terkait dengan Family Tax Unit-nya. Betul. Gitu ya. Nah, itu untuk orang pribadi. Nah, untuk orang wajib pajak badan nih. Ini kan nanti kan pembuatan bukti potongnya bukan pasal 21 ya, tapi adalah PPh pasal 23 atau pasal 4 ayat 2. Gitu kan ya Mbak Lita ya. Nah, bagi wajib pajak badan yang akan melakukan pemotongan lalu membuatkan bukti potong, maka atas lawan transaksinya itu harus sudah mempunyai NPWP. Nah, gitu. Jadi jika pembuatan bukti potong tanpa adanya NPWP itu nggak bisa lagi Mbak Sudah Lita. tidak bisa dilakukan. Betul. Ya. Jadi memang harus ada NPWP terkait dengan lawan transaksinya. Nanti saat sudah dilakukan pembuatan bukti potong, maka dia akan secara real time ada di dalam sistem Cortex-nya gitu, dan dapat diunduh nih di akun Cortex dari wajib pajak lawan transaksinya. Betul, seperti itu. Gitu Mbak Lita. Iya. Oke, sebentar Mbak Lita ya. Baik. Iya, kemudahan dari sistem Cortex memang semuanya real time kawan pajak, mulai dari bukti potong tadi ya, baik 21 maupun 23 ataupun PPh yang lain, itu semuanya bisa diunduh secara mandiri oleh kawan pajak di akun Cortex masing-masing. Nah, apakah ini terbatas hanya pada PPh saja, Mbak? Ya, ada satu lagi nih, SPT masanya yaitu PPN. Nah, ini juga sebenarnya sama aja sih sama bukti potong yang PPh tadi. Sama ya? Betul. Jadi nanti pada saat pembuatan faktur itu kan sebelumnya ada tiga aplikasi atau web gitu ya yang kita gunakan. Nanti hanya menggunakan satu sistem Cortex dari pembuatan faktur. Nanti pada saat wajib pajak ini sebagai PKP membuatkan faktur pajak bagi lawan transaksi, maka faktur pajak keluarannya tadi secara real time setelah disetujui maka akan masuk ke dalam lawan transaksinya sebagai faktur pajak masukan ya. Dan ini nantinya bisa langsung dapat dikreditkan
pada masa yang sama Pada masa pajak dengan yang sama. betul dengan faktur pajak masukan tadi gitu. Jadi memang tidak ada lagi nih alasan bahwa kami belum menerima faktur pajak masukan seperti itu ya, Iya. karena sifatnya yang tadi real time tadi, maka lawan transaksi harusnya sudah bisa menerima Iya. saat disetujui. Gitu, Mbak Iya, Lita. selaras dengan ketentuan baru ya Mbak ya di Betul. PMK 18 2024 ya Mbak. Iya. Dan ini juga sedang hangat dibicarakan pula mengenai pengkreditan pajak masukan yang tidak lagi bisa dikreditkan di 3 bulan setelahnya ya Mbak ya, khusus untuk faktur pajak, karena tadi secara filosofinya sudah real time diterima oleh lawan transaksinya. Namun jangan khawatir, untuk dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur nih Mbak, masih berlaku ketentuan lama tersebut. Iya. Hanya dokumen lain ya, hanya terkait dokumen faktur lain yang diterbitkan tidak lagi. Iya betul, hanya bisa dikreditkan di masa pajak yang sama. Ya, betul. Nah, tadi memang sudah disampaikan ya Mbak Yu ya, bahwa sistem Kortek ini memberikan kesederhanaan dan kemudahan. Sebenarnya sudah terlihat dan sudah tergambar begitu ya dari hal-hal yang kita sampaikan tadi, baik itu real time, kemudian sarananya juga hanya ada satu, yaitu Kortek, dan juga ini untuk sistem Kortek ini kawan pajak bentuknya adalah web Mbak Ayu. Jadi tidak tidak ada lagi yang harus diinstal seperti layaknya aplikasi e-faktur harus diinstal dulu. Agak repot Nah ini bisa diakses dimanapun. Yang penting kawan pajak ingat user dan passwordnya, begitu ya Mbak Ayu. Kalaupun lupa, tetap ada sarana lupa password. Begitu ya Mbak Ayu ya. Baik, nah kawan pajak, bagi kawan pajak yang mungkin ingin mencoba nih ya Mbak, kayak apa sih sebenarnya sistem Kortek ini? Kawan pajak dapat mencoba simulator Kortek. Nah, bagaimana caranya? Kawan pajak dapat mendaftarkan terlebih dahulu ke akun DJP online kawan pajak masing-masing untuk bisa mendapatkan user dan passwordnya. Nanti user dan passwordnya akan dikirimkan ke email pajak yang memang sudah terdaftar atau sudah terdata dalam akun DJP online. Jadi seperti sudah Mbak Ayu sampaikan tadi ya, kawan pajak jangan lupa untuk mengupdate email dan juga nomor HP dalam akun DJP online. Termasuk juga pengurus utama atau PIC-nya ya untuk badan usaha. Nah, nanti apabila kawan pajak sudah mendapatkan user dan passwordnya, silahkan kawan pajak dapat mencoba simulator Kortek tersebut. Dan jangan khawatir, karena ketika nanti kawan pajak mencoba-coba, datanya tidak akan terintegrasi dengan data aslinya, gitu ya Mbak ya, di DJP online. Karena itu hanya berupa simulator atau perwarupa ya Mbak ya. Kemudian kawan pajak KPP Tanah Abang 1 juga menyediakan kelas pajak mengenai edukasi tentang Kortek ini secara rutin di hari Rabu, yang link pendaftarannya dapat kawan pajak dapatkan melalui informasi di media sosial Instagram KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 @KPP Jakarta Tanah Abang 1. Jangan lupa kawan pajak untuk follow juga ya Instagram tersebut, karena nanti kawan pajak bisa mendapatkan berbagai informasi perpajakan terbaru melalui media sosial tersebut ya Mbak Ayu ya. Iya, betul sekali. Wah, banyak ya hari ini kita sudah menyampaikan sepertinya cuma pelaporan SPT, tapi banyak ternyata juga cukup ya. banyak informasinya ya Mbak ya. Ada banyak perubahan. Iya, mungkin kita resume ya Mbak Rita. Boleh, jadi kawan pajak supaya tidak supaya dapat langsung mengambil intinya apa, dan nanti jika memang kurang jelas bisa langsung membaca ke ketentuannya. Betul. Gitu ya. Jadi tadi kita pertama wajib pajak harus melakukan pemadanan NIK dan NPWP agar dapat menggunakan sistem Kortek secara update gitu ya, biar tidak ada kendala ya. Betul. Nanti juga di situ nanti harus update terkait dengan family tax unitnya. Baik istri maupun anak yang belum dilakukan pengupdatean, silakan lakukan update sehingga nantinya istri yang
melakukan kewajiban perpajakan yang menjadi satu dengan suami, tidak ada kendala Betul. dalam dilakukannya pemotongan. Membuat bukti potong ataupun penerbit fakturnya sudah mengupload atau menerbitkan bukti potong atau faktur tersebut, kawan pajak bisa mendapatkan data bukti potong maupun faktur tersebut dalam akun Kortek kawan pajak masing-masing ya Mbak ya. Jadi tidak ada lagi alasan nih Mbak untuk kawan pajak tidak bisa lapor SPT tahunan misalnya di tahun depan lagi nanti di tahun 2026 atau 2025 ya. Untuk tahun pajak 2025 bahwa kawan pajak tidak mendapatkan bukti potong dari pemberi kerja ya. Begitu juga dengan faktur pajak masukan ya, bahwa faktur pajak masukan langsung dapat dikreditkan dengan masa pajak yang sama dengan masa diterbitkannya faktur ya. Betul. Jadi tidak ada lagi dalam arti tidak melakukan pengkreditan pajak masukan di masa-masa setelahnya. Iya, karena seperti sudah itu. real time tadi ya. Betul sekali. Nah, itu kawan pajak. Jadi beberapa yang telah kita sharing. Poin penting ya, untuk poin penting yang sudah kita sharing dan sampaikan pada episode kali ini ya Mbak Ayu ya. Dan mungkin saya tambahkan sedikit atau mungkin kami ingatkan sedikit terkait disclaimer dari sistem Kortek ini, bahwa atas informasi yang sudah kami sampaikan baik saat ini atau sebelum-sebelumnya, ini akan terus berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Yang tujuannya apa? Semakin memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan kawan pajak semuanya. Prinsipnya itu ya Mbak ya, betul memberikan sekali. kemudahan dan penyederhanaan kepada kawan pajak semuanya. Ya, dan tidak terasa nih Mbak Ayu, kita sudah 30 menit lebih sedikit membersamai kawan pajak dalam berbagi informasi mengenai isu-isu terbaru nih mengenai perpajakan. Dan tentu saja harapan kami kawan pajak mendapatkan gambaran ya Mbak ya, bagaimana nanti sistem Kortek di tahun depan ini akan berlaku dan bagaimana kawan pajak akan menggunakannya ya. Terpengaruh dengan SPT baik itu tahunan maupun SPT masa ataupun mungkin ada permohonan-permohonan lain yang harus dilakukan melalui Kortek. Nanti kawan pajak bisa mendapatkan gambaran melalui edukasi yang sudah kita sediakan ataupun kawan pajak dapat mengakses secara mandiri. Ada manual booknya juga nih Mbak di web pajak.go.id. Sekarang semuanya serba gampang ya Mbak, bisa diakses dari manapun. Dan jangan lupa nih medsos kami tolong di follow ya, sehingga kawan pajak terus update terkait dengan ketentuan dan kegiatan dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Baik Mbak, ya. Mungkin kita akhiri ya Mbak ya untuk episode hari ini. Jangan lupa nantikan kami terus episode selanjutnya, masih akan membahas mengenai Kortek ya Mbak ya, di episode selanjutnya yang informasinya bisa kawan pajak dapatkan melalui tadi media sosial Instagram KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1, dan tentu saja harapan kami kawan pajak dalam kondisi sehat ya sekarang sampai dengan nanti perubahan tahun ke 2025. Dan akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lita. Ya, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan pajak semuanya.